Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan nama saya Dewa Akbar dari Universitas 11 Maret dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin 2018. Akan sedikit sharing-sharing soal permesinan bubut. Nah, untuk pembahasan kita bakal apa aja sih? Mungkin bisa kita langsung lanjut dulu. Oke. Buat yang belum tahu apa itu permesinan bubut, permesinan bubut sendiri adalah mesin yang digunakan untuk membuat benda menjadi silindris dengan berbagai macam pekerjaan yang bisa dilakukan dengan prinsip kerjanya adalah benda kerjanya berputar dan alat potongnya tetap dengan hanya gerakan menyayat untuk membuang bagian yang tidak dipakai. Nah, jadi buat yang belum tahu atau belum mengetahui tentang permesinan bubut, jadi mesin bubut ini digunakan untuk membubut benda kerja untuk membuatnya jadi hasil yang silindris nantinya dengan berbagai macam pekerjaan. Nah, contoh-contohnya itu ya seperti ulir atau mungkin alur dan lain sebagainya. Nanti di pembahasan selanjutnya terkait dengan pekerjaan yang ada di dalam permesinan bubut. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri adalah benda kerjanya berputar, kemudian alat potongnya tetap dia digerakkan oleh yang namanya nanti eretan. Nah, untuk eretan itu nanti apa sih? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Oke. Nah, yang kita bahas nanti adalah kita bakal kenalan nih sama bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Untuk di sini saya membagi bagian-bagian mesin bubut menjadi dua ya. Yang pertama adalah bagian-bagian utama mesin bubut dan yang kedua adalah bagian-bagian perlengkapan atau alat pembantu mesin bubut. Nah, kita langsung aja nih kenalan dengan bagian utama dari mesin bubut. Nah, untuk yang belum tahu tadi mesin bubut seperti apa, nah seperti ini nih mesin bubut. Nanti saya jelaskan terkait dengan bagian-bagian utamanya dari mesin bubut. Yang pertama di sini ada kepala tetap ya teman-teman. Kepala tetap di sini fungsinya sebagai tempat mengatur transmisi gerak dan yang kedua sebagai tempat gearbox. Nah, yang ketiga sebagai dudukan spindle dan cak. Oke, kita kembali lagi ke gambar yang utama tadi ya teman-teman. Nah, untuk gear maksud saya di sini adalah untuk kepala tetap sendiri di sini ini ya teman-teman. Nah, ini yang namanya kepala tetap teman-teman. Nah, di sini di dalamnya itu ada gearbox. Di sini ada gearbox. Kemudian di sini ada nantinya ada spindle, nanti kita bahas. Kemudian nah intinya ini yang namanya headstock ya atau kepala tetap seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tailstock atau kepala lepas. Nah, perbedaannya apa sih dengan kepala tetap tadi? Di sini kepala lepas dia bisa digerakkan ke kiri maupun ke kanan ya. Nah, untuk kepala lepas sendiri di sini digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang. Nah, yang kedua sebagai senter alat potong. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dudukan alat potong yang gerakannya dari muka benda kerja. Ini nanti tailstock ini bisa dipasang semacam center bore maupun bore dengan berbagai ukurannya ya. Tentu ada alat bantunya nantinya. Dan yang keempat digunakan sebagai proses pembubutan tirus. Nah, salah satu cara pembubutan tirus atau proses pembubutan tirus di sini bisa menggunakan tailstock atau kepala lepas seperti itu. Jadi untuk
kepala lepas sendiri di sini, nah ini yang namanya kepala lepas ya, nanti bisa digerakkan ke sana maupun dikembalikan ke sana lagi, seperti itu teman-teman singkatnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada tool post atau rumah pahat. Nah, rumah pahat sendiri di sini sebagai tempat dudukan pahat atau sebagai pengunci pahat agar tidak goyah dalam gerakan pemakanan. Jelasnya di sini saya tunjukkan tool post berada di ini teman-teman, yang namanya tool post ya. Ini tool post ya. Tool post selanjutnya itu ada yang namanya, ini yang keempat ada spindle. Nah, spindle sendiri di sini adalah tempat dudukan cekam atau cak. Nantinya dalam sistem pencekaman benda kerja itu tentunya tidak langsung spindle, tentunya ada alat pencekaman lagi untuk membantu mencekam benda kerja tersebut. Nah, itu nanti dipasang atau didudukan ke spindle ini cekamnya. Kemudian yang kedua, tempat dudukan benda kerja. Yang ketiga, sebagai pemutar benda kerja. Kemudian selanjutnya itu ada eretan. Nah, eretan di sini dia itu sebagai penggerak dari tool post atau rumah pahat tadi. Nah, dalam pergerakan pemakanan, ini tentunya eretan ini sangat berfungsi untuk mengarahkan tool post itu mengarah ke benda kerja, menjauhi maupun mendekati atau teman-temannya. Nah, untuk pergerakan atau pemakaiannya sendiri itu untuk eretannya ini itu untuk arah horizontal dari tool postnya. Kemudian untuk yang eretan yang atas ini untuk gerakan ke arah sumbu X atau ke arah vertikal ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya langsung ya kita masuk ke bagian utama yang keenam dari mesin bubut. Itu ada poros ulir atau biasa kita sebut poros transportir ya. Nah, sebagai poros dia fungsinya sebagai poros pembawa ulir untuk membawa eretan mengarah ke benda kerja dengan gerakan mengulir. Nah, jadi di dalam salah satu proses pembubutan yang namanya mengulir nanti sangat berfungsi dalam membuat ulir tadi. Di mana sih sebenarnya poros ulir ini? Untuk poros ulir itu ada di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini poros ulir. Ini poros ulir ya. Itu poros ulir ya teman-teman ya. Nanti eretan nanti dikuncikan ke poros ulir ini. Nanti gerakan eretan tersebut akan semacam membuat ulir dari benda kerja nantinya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian utama selanjutnya atau yang ketujuh. Itu ada poros pembawa atau poros biasa atau poros halus. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat biasa atau pemakanan biasa dan bisa menjadi sebagai pembawa otomatis dari eretan tersebut. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan tingkat kepresisian dan tingkat kehalusan tinggi, biasanya memakai otomatis ya teman-teman ya. Dan poros pembawa ini sangat berpengaruh dalam hasil dari benda kerja dari teman-teman nantinya. Untuk tempatnya sendiri, poros pembawa sendiri itu ada di bawah poros transportir tadi ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk poros pembawa
seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ke-8. Bagian utama yang ke-8 itu ada bed mesin. Nah, bed mesin sendiri di sini sebagai dudukan kepala pas, kemudian ada sebagai dudukan eretan tadi, kemudian sebagai tentunya rangka utama dari mesin bubut. Nah, bed mesin sendiri di sini tentunya memiliki tingkat kepresisian tinggi karena dia sebagai dudukan eretan atau sebagai rel dari eretan tersebut. Jadi kalau dia terkena mungkin bekas bubutan atau ada gram yang masuk ke dalam eretan kemudian mulai dari bed mesin, tentunya akan mengurangi kepresisian dari bed mesin tersebut. Jadi ketika membersihkan atau ketika selesai dalam proses pembubutan, bed mesin ini harapannya bisa dibersihkan secara bersih karena sangat berkaitan dengan tingkat kepresisian dari benda kerja yang akan dikerjakan oleh teman-teman nanti. Oke, kita lanjut ke bagian utama yang ke-9, ada gearbox. Nah, gearbox ini sebagai pentransmisi daya ya dari gear ke spindle kemudian ke skrup utama. Jadi nanti motor itu akan menggerakkan gear-gear tersebut kemudian masuk ke spindle dan kemudian ke skrup utama atau ke cak tersebut dan menggerakkan dari benda kerja seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tempatnya sendiri tadi yang sudah bahas kita di awal, tempatnya berada di dalam headstock seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kita lanjut ke untuk ini ada bagian utama yang terakhir, itu ada tuas. Nah, tuas di sini adalah sebagai pengatur di mesin bubut ini, entah kita mau melakukan pekerjaan apa, kemudian mengatur kecepatan dari makanan, entah kecepatan putar dari spindle tadi, kemudian pengatur arah makanan mau ke arah seperti apa. Nah, kemudian pengatur arah spindle juga mau searah jarum jam atau berlawanan, dan lain sebagainya. Pokoknya tuas ini sebagai pengatur dari mesin bubut ini seperti itu. Mungkin itu yang saya bahas. Jadi yang saya bahas di sini adalah bagian utamanya terlebih dahulu. Untuk bagian pelengkap atau bagian pendukung itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sharingkan ke teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih. Bila ada yang kurang atau mungkin ada yang ngasih masukan, tentunya bisa komen. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.